menarik sekali nih. Jadi akhirnya Bang Mandra ini selama tuntutannya 1,5 tahun, tapi akhirnya 1 tahun ya. Ya. 1 tahun tapi menjalankan selama 11 bulan dan tadi menarik sekali karena Bang Mandra berpikir ya kalau seorang melakukan dan itu ketahuan dan itu akhirnya ditangkap itu adalah konsekuensi. Iya. Tapi Bang Mandra mengatakan bahwa nah gue nggak tahu apa-apa kenapa gue ditangkap gitu ya. Iya. Ngimpinya aja kagak. Nikmatin aja enggak gitu ya. Dan amit-amit. Bang Mandra pada saat mengalami hal tersebut saya yakin bahwa habis-habisan secara materi ini. Ya boleh dibilang yang jelas untuk memperjuangkan diri. Artinya tolong dong saya ini kalau memang saya benar kawal kebenaran saya. Kalau memang saya salah ya resiko semua yang harus saya hadapi. Tetap aja dalam hal yang kaitannya seperti itu tidak lepas yang kaitannya dengan masalah resiko yang harus saya tanggung jawab. Karena biar bagaimanapun juga saya nggak usaha, saya di dalam. Sementara keluarga. Nah itu yang menafkahi keluarga siapa? Ya mau nggak mau siapa lagi? Dari uang yang ada? Ya jelas. Sementara bayangan kita, bahkan yang namanya masuknya cuma berapa, kan kira-kira yang keluarnya berapa, bahkan yang dituduhkan juga berapa, udah nggak ketemu tuh. Tidak masuk akal intinya. Ya. Oke, Bang Mandra ketika ada di dalam tahanan tersebut, Ya. hal apa yang paling dirasakan kehilangan? Keluarga, anak? Otomatis, karena anak-anak saya masih kecil dan tanggung jawab kita juga bukan, maaf saya secara pribadi saya bukan milik keluarga aja dan saya juga bukan milik orang Betawi aja, tapi yang jelas rasa beban moral itu yang amat sangat luar biasa. Karena kalau saya mau jadi penjahat, ngapain saya mesti jadi figur? Ya, tapi pertanyaan saya gini, gimana, ini pertanyaan di luar hal itu ya. Ya. Bagaimana cara Anda menerangkan, bagaimana Bang Mandra menerangkan ke anaknya? Bapak nggak pulang nih selama setahun. Iya. Itu kan. Saya nggak bisa menutup diri. Saya nggak bakal bisa tutupin dalam hal itu. Bahkan anak saya ada yang di pesantren, yang di sekolah. Anak saya yang di pesantren, guru besar ulamanya yang kasih tahu dan kasih kabar. Dan dia yang memberi spot ke anak saya. Awas, namanya Tia panggilannya. Ya. Anak saya panggilannya Tia. Tia, jangan terpengaruh dengan bisikan teman-teman kanan kiri. Bapak sebagai kiai yakin bahwa papanya Tia nggak berbuat salah. Jadi jangan minder, jangan takut, adepin dan akui bahwa itu adalah papanya Tia. Jadi itu yang dan dia sendiri nggak ya namanya pesantren kan nggak banyak lihat berita dan lain sebagainya. Ulama besarnya itulah yang memberi kabar. Ngomong apa dia ke Bang Mandra pada saat itu? Pada saat itu anak saya. Iya. Dia lihat saya cuma bisa peluk saya, nangis. Ya kalau dibicara masalah keluarga, ya itulah yang amat sangat luar biasa. Pada saat Bang Mandra ditangkap? Dia sampai kalau pada saat saya dimasukin itu, saya nggak mau ditelepon sama istri. Kurang lebih 2-3 hari saya nggak mau terima. Istri telepon. Kenapa? Atau istri saya pengen ngomong. Kenapa? Ini yang nggak kuat. Gitu. Ini yang nggak kuat. Ya balik lagi seperti apa yang tadi saya bilang. Saya kenapa gitu. Dan pertanyaan itu selalu berulang kali. Saya ada apa ini? Boleh saya katakan yang membuat Bang Mandra menangis bukan karena apa yang terjadi, tapi karena harus meninggalkan keluarga. Keluarga, kerabat, orang yang percaya dan lain sebagainya. Itu yang amat sangat. Dan pada saat pertama kali keluar, kayaknya nggak ada kabar, nggak ada berita.
tapi langsung kumpul dengan keluarga? Pertama saya keluar, ya memang keluarga yang berjibaku untuk membantu, berjibaku dengan menenangkan diri dan lain sebagainya. Saya sendiri memang kayak mimpi aja, kayak nggak percaya apa yang saya alami, apa yang saya terima, apa yang saya jalanin itu jujur sampai saat ini kalau masih ingat ada sedikit, kalau dibilang trauma ada rasa trauma, kalau dibilang hampir putus asa, tapi alhamdulillah hampir setiap hari rumah saya dikunjungi dari beberapa komunitas, dari beberapa budayawan, dari beberapa ulama. Itulah yang memberi saya lama-lama Kekuatan. ada rasa semangat lagi. Kalau boleh saya tanya, dari semua orang yang Anda kenal, siapa orang yang paling mendukung Bang Mandra pada saat itu? Istri saya. Istri saya. Sama ada satu ponakan saya. Namanya Haja Nani. Yang boleh dibilang dialah mungkin bagian dari hidup saya. Karena siang malam setiap sidang dari pagi sampai larut malam dia tongkrongin saya. Setiap hari ini batal, besoknya balik lagi, begitu lagi. Amat sangat melelahkan. Tapi dia ada di situ. Apakah di sini Bang Mandra belajar mana yang teman, mana yang bukan akhirnya? Di situ juga bagian dari pelajaran. Mana yang kawan, mana yang lawan. Banyak teman di meja makan, di pintu penjara. Teman tiada, itu asli ada di situ. Luar biasa. Jadi kita tahu mana sih sebenarnya yang namanya teman. Dan orang yang tidak disangka teman tiba-tiba menjadi seorang... Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Mandra. Menarik sekali ceritanya ya, kadang-kadang memang begitu ya, ketika seseorang dalam keadaan seperti ini baru kelihatan mana teman, mana lawan, mana teman yang jadi lawan, mana lawan yang jadi teman ya, mana yang pura-pura teman ternyata bukan teman gitu ya. Kira-kira gitu. Ini kayaknya baju kita kayak boleh ngeset ya. Oh iya, hitam putih berarti ya. Hitam putih, iya. Ini kenapa nggak dikasih minum ya dari tadi ya? Iya nih. Coba dong ambilin minum dong, aduh udah Ya. ngobrol panjang lama. Ya. Mana tadi? Tadi katanya ada aspri saya mana? Halo Pak. Bentar dulu, Anda siapa? Anda siapa? Hah? Gua rasanya agak terima banget kalau gue lihat mirip begini. Enggak, lu kagak mirip gua, lu mirip dari mana? Saya asisten Bapak yang baru. Nah, asisten yang Gak pakai H Pak. Saya asisten Bapak yang baru. Gantiin Cika. ya ampun, ini ngapa gantinya rusak amat. Jangan lihat mukanya Pak. Kelakuannya. Kelakuannya kenapa kelakuannya? Lebih Biadab. aja. Anda Cika kebetulan ada keperluan. Beliau mengamanahkan kepada saya. beneran? Beneran Pak. Iya. Ini salah. Ini jadwal pertama Pak. Bapak harus ketemu dengan orang-orang penting Pak. Ya, emang ada jadwal saya apa? Jadwal Bapak ketemu sama orang-orang penting. Siapa itu? Ini malam ini kenapa ketemu sama kenek oplet? Kata tadi dibilang penting katanya. Katanya penting ya? Ini mah banyak di pasar Minggu, Pak. Bapak tuh kalau ngobrol sama orang-orang yang high class. Salah ini berarti. Ya, ini mah baru kelas, ini mah kantin. Nggak kelas. Jadwal saya lanjutnya udah ada. Lanjutnya Ini bertemu salah, dengan kali castingnya salah nih bukan ini kali Saya? ini. Enggak, kayaknya enggak masuk. Enggak matching. Hah? Lu kagak sinkron udah pakai ada. Gimana nggak sinkron? Enggak salah ini salah calling nih. Maaf Pak, ini jadwalnya ketemu dengan Bapak Haji Mandra yang punya PH. Bapak ngapain kemari? Oplet lo jagain. Bentar, tadi katanya aspri saya. Ya,
kan ada anak magang. Ya. Tapi katanya dia perempuan. Iya. Bisa Pak, malam Bisa dari mana? Bapak mau kayak apa? Mau kayak perempuan boleh. Setengah perempuan boleh. Enggak, saya nggak terima ini, saya nggak terima. Ini siapa ini? Saya kan belum ngirim, Bapak nggak terima. Ini yang ngasih acara Ini siapa Anda ini, kenal Sal? nggak sebenarnya ini dari mana orang? Saya asisten pribadi, Pak. Asisten, tadi janjinya kamu nggak, Saya udah datang anak bapak udah. kamu datang. Ini siapa? Kamu kenapa nyari anak magang dia dipilih dong? Ini siapa ini buku saya sini? Ini siapa? Kan? Nah, kan? Amanahnya kan Bukan yang ini Pak. Mau saya mau. Ini ada siapa? Ini tukang parkir depan Pak. Ini bukan. Ini kok bisa di sini? Perempuan Pak yang gantiin Pas saya. kalau dikata parkir, lah lihat mukanya kayak makanya ibu jangan main tarik-tarik aja. Saya lagi parkir, jadi ini gantiin saya gitu. Tadi gelap gitu kali. Oh, tadi gelap main tarik aja kamu Iya, gelap. saya pikir perempuan. Nggak ngomong apa, saya gelap. Saya aja gelap, gimana yang ini coba? Tapi Lah, bener gua ada yang bisa. magang. Ada Pak perempuan. Oke, bukan kalau ini, gitu kita Pak. lihat yang magang nanti Iya, ya. nanti saya Masih ada. panggilin ya, Oke, Pak. jangan mana-mana tetap di hitam putih. Ini program judulnya Tang Tang Ting Ting Tang Tang Ting Ting. Hah? Ngobrol nggak bunyi aja. Tang.